65. Coba kita tengokkan surat nomor 65 itu surat At-Tolak. Surat At-Tolak. Ya. Oke, ayatnya. Oh, bukan surat 65 rupanya. Surat yang ke-58, sorry. 58 ke situ. Kemarin barusan saya baca. Jadi jadilah bukan ya, tentang perempuan yang mengajukan gugatan, ya. Oke, jadi dari ayat awal sampai berikutnya. Tapi kata kuncinya di situ bahwa apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu perempuan yang bagus adalah perempuan yang satu muslimatin, yaitu orang muslimah. Jadi dari sini kita sudah exclude, kita buang perempuan yang bukan muslimah. Kita kalau yang ada di sini ibu-ibu muslimah. Oke, masuk berarti. Naik lagi, qanitat, muslimah yang punya derajat taat. Taat pada Allah, taat pada Rasulnya, taat pada suami. Itu sudah clear. Ya. Kemudian hafizat, yaitu perempuan yang menjaga dirinya dan menjaga keluarganya. Hafizat, qanitat, hafizat, dan seterusnya. Ini gambaran ideal untuk seorang perempuan. Bicara saya pada hari ini, kita ingin bicara tentang ibadah. Ibadah, karena yang ada ibu-ibu, jadi ibadah ibu-ibu itu makmano sebenarnya. Tadi sosoknya sudah disebut, yaitu sosok muslimat, ya, sholihah, qanitat, hafizat dan sebagainya. Itu sosoknya, artinya ciri perempuan yang ibadah itu kalau itu ciri-cirinya. Makin sholihah, makin qanitat, makin hafizat, itu makin bagus, kira-kira begitu. Makin bagus, kira-kira seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita sampai kepada kedudukan itu? Kedudukan itu dicapai dengan cara ibadah. Ibadah, saya mudahkan saja. Ibadah, baik. Ibadah adalah hubungan kita dengan Allah. Itu namanya ibadah. Maka kita disebut abid kalau laki-laki, kalau perempuan abidah. Abidah. Kalimat itu sama. Ada ain, ada ba, ada dal. Nah, abidah, ada tulisan. Kemudian Allah disebut ma'bud. Ma'bud, yang diibadahi. Kita adalah orang yang beribadah. Beribadah kepada siapa? Kepada yang diibadahi. Ma'bud, namanya Allah. Ma'bud juga hurufnya ain, ba, dal. Sama kan? Sama. Ini bahasa Arab kaidahnya memang begitu. Kemudian hubungan kita dalam menyembah Allah atau berinteraksi dengan Allah namanya ibadah. Ibadah juga ain, ba, dal. Sama kan? Berarti ini uniknya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia tidak itu. Yang menyembah, yang disembah,
ibadah. Lain kan tulisannya? Coba. Jadi, tapi kalau bahasa Arab, abid, ma'bud, abidah, ibadah, sama itu. Hurufnya ain, ba, dan dal. Cuman bentuk masdarnya, bentuk posisi hurufnya beda-beda. Ada yang sebagai sebagai subjek, ada sebagai objek, ada sebagai masdar. Kira-kira gitu. Oke, baik. Ini konsepnya. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah hubungan ibadah. Oke, silakan dibuka di surat nomor 28 ayat 77. Kita pelan-pelan saya bacakan. Oke. Wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Nah ini. Oke. Yaitu di surat 28 itu khusus ya. Ayat 77 itu ada itu. Itu disebutkan di situ. Dan gunakanlah, gunakanlah atau carilah, pakailah, gunakanlah seluruh pemberian Allah untuk amalan akhirat, untuk amalan kampung akhirat. Oke, untuk amalan kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa sambil beramal itu sambil dinikmati untuk kehidupan kamu di dunia. Saya kasih contoh yang mudah. Ini ibu-ibu menghidangkan saya minuman jus jeruk ini atau ekstrak jeruk ini lah katakanlah. Ini ibadah bukan itu? Ibadah. Terus apa ibadah yang tidak dinikmati? Dinikmati, aku minum. Kira-kira begitu. Ibu-ibu datang di sini tadi jalan kaki bawa mobil yang jauh, mana Anggo ini. Bawa mobil. Apa mobilnya tinggal di rumah kamu jalan baik? Dinikmati. Orang ini, itu maka kata Allah, pakailah apa-apa yang diberikan Allah untuk amal akhirat. Make itu sambil menikmati. Makanya mobil juga dibagus-bagusi pasti kan. Ada masing-masing mobil. Biarlah mobil ini mampu, biarlah pakai AC-nya. Nah, biarlah tidak mungkin pasti pengen yang bagus ini itu sudah bagus juga tetap dibagus-bagusi lagi. Karena memang suruhan Al-Quran Allah menyebutkan sangat jelas. Pakai seluruhnya untuk kampung akhirat. Jadi, kemudian jangan lupa pakainya itu sambil dinikmati. Nah, makainya mak mano, kata Allah, fa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Contohlah Allah. Allah sudah memberikan yang terbaik kama ahsanallahu ilaik. Allah sudah memberikan yang terbaik untukmu, maka kamu kalau memakainya tadi, kalau melakukannya tadi, kalau menggunakannya tadi harus digunakan dengan cara yang terbaik. Ini, mohon maaf ini sedikit banyak menyinggung ibu-ibu. Ya, aku mohon maaf duluan kan ini. Kemarin ini cerita baik, istri saya ketemu sama kawan-kawannya. Adalah si kedua yang lebih tua dari dia, adalah banyak yang lebih muda dari dia, kan? Banyak yang lebih muda dari dia. Pas ketemu, ya ketemu di ada satu ada kumpulan rame gitu kan, ada ketemu di situ. Nah, itu istri saya sudah panggil sama kawan-kawannya tadi. Ada yang jauh lebih muda dari dia, tapi waktu tampil di situ jauh lebih tua, pecah nyai-nyai yang sudah ini, ketemu istri saya. Jadi sampai istri saya mengaku mau bina apa muda, tapi saya kasih contoh ini caranya. Jadi memang itu, jadi sampai lupa gitu kan. Oh inilah ini, kira-kira. Nah ternyata apa? Karena tidak terbaik. Maka kan saya dari awal dulu pengajian di sini masih ingat pasti. Saya tuh ibu-ibu ini kulitnya sensitif. Jadi kita belajar kosmetik ini. Kalau masih masa muda, belum menopause, itu ada hormon estrogen. Hormon estrogen itu menjaga kulit tetap kencang glowing.
Begitu sudah menopause, itu maka estrogen turun, depleted bahasa kedokteran, bukan depleted, turun drastis. Maka kulit kendor, glowingnya hilang. Jadi kalau itu waktu masih muda, bagus-bagusnya pakai kosmetik. Jangan yang mengandung merkuri, jangan yang mengandung macam-macam. Karena ini dampaknya begitu estrogen turun, waktu masih muda memang tambah kelihatan glowing karena itu ditutupi oleh estrogen. Estrogennya turun, tidak kacik lagi yang jago. Maka jadilah flek-flek hitam segala macam, kulitnya berkerut sangat tua nih. Termasuk kata biniku kemarin ada yang jalannya medek-medek. Kenapa? Karena estrogen memang juga menjaga kekuatan otot dan tulang. Jadi rematik sebelum saatnya atau saat rematik biasa tapi neman gara-gara itu kan. Ibu-ibu ini sekedar salam dari istri saya. Istri saya masih ini gym. Yang ngelatih dia pakai personal trainer, mungkin jangan yang campur-campur itu, pakai personal trainer. Ya, kami marah sama istri saya mikir, apa kita tidak bikin baik biar ibu-ibu itu pada datang ke sini kan? Saya cuma ingatkan, kamu ingat trainer kamu itu bukan dokter. Dia tidak tahu ilmu kedokteran. Kamu tuh dia sudah umur 55, ingat jauh kan? 55 itu sudah nyanyi, jauh kan? Jangan acak yang muda-mudanya bebannya. Kadang yang trainernya itu adalah ibunya usianya sama dengan istri saya. Sementara ibu dia itu sudah rematik lah, jalan ngedek-ngedek lah, kepayahan. Nah dia cerita ibu-ibu di tempat senam itu nge-gym, aku punya klien itu istri saya namanya Nurbaiti Kasari, panggilnya Eka. Ada Bu Eka itu masih segar menerima dan kira-kira itu. Nah kenapa? Jadi saya kasih contoh aja, dari awal menikah saya sudah kasih tahu jaga. Karena saya tahu saya dari estrogen tadi, maka berbuatlah yang terbaik. Apa? Lebih baik tidak pakai kosmetik kalau harus pakai kosmetik yang bisa meracuni kulit. Dampaknya bukan pada waktu masih muda, tapi begitu pada waktu menopause. Ini contoh. Jadi kita tidak ngomong hari ini kosmetik, bukan. Ngomong fa'ahsin kama ahsanallahu ilaik. Allah telah memberikan yang terbaik kepada kamu, maka kamu harus memperlakukan dirimu juga dengan yang terbaik. Nah ini kaidah ibadah. Yuk pelan-pelan. Jadi hubungan kita dengan Allah adalah ibadah. Allah telah memberikan karunia yang terbaik, maka kita pun membalasnya, atau bukan membalas apa namanya, kita juga beribadah kepada Allah dengan derajat yang terbaik. Derajat terbaik dalam bahasa agama disebut ihsan. Ihsan itu. Kalau yang biasa baik-baik Hasan. Kalau yang ibu namanya Hasanah. Ya. Kalau yang ibu-ibu yang lagi ihsaniyah. Bu siapa itu? Bu ihsaniyah. Itu ihsan berarti. Oke. Baik. Ya kalau lanang ihsan, kalau tidak mungkin. Siapa ibu itu namanya? Bu Ihsan. Lakinya Ihsan dia namanya Ihsan. Yaitu nama mudzakkar, nama lanang. Kalau nama betina ya pakai tak marbuto. Jadi kayak Hasan itu nama lanang. Tapi Hasanah pakai tak marbuto itu namanya betina. Kan itu Salam nama lanang. Salamah betina. Itu kan kira-kira itu kan. Oke, baik. Toyib itu nama Bang Toyib. Toyibah ibu-ibu pengajian diri lah namanya Toyibah kan. Oke, baik. Jadi ini oke. Lantas sekarang ini kan karena ibu-ibu pengajian kita ini yang main ini bagusnya tinjuk, tinggal tipsnya. Artinya praktisnya mak mano. Itu teorinya cuma itu dulu. Gak usah dalam-dalamnya, maksudnya ini sudah cukup mendalam ini sebenarnya. Ulangi,
hubungan kita dengan Allah adalah ibadah. Kemudian Allah telah memberikan yang terbaik, maka ibadah kita juga harus terbaik. Bukan hanya baik tapi terbaik. Nah pertanyaannya sekarang, pacak dan kita terbaik? Kadang-kadang. Jadi jawabannya kadang-kadang. Ada dah ibu-ibu ini dan makanan sama lagi senyum terus tidak. Kadang-kadang ada dilempar pulau. Maksudnya kadang-kadang cak agak pegel. Itu tetap ada. Ada dah kita sholat itu, sholat itu pecah khusyuk terus. Tidak. Lebih banyaklah tidak khusyuknya. Nah itu artinya jadi kalau ditanya sama suami atau sama siapa, itu tanyakan, kenapa ngaji terus itu? Karena walaupun sudah ngaji terus, belum sampai derajat yang terbaik secara terus menerus. Itu gunanya kita ngaji, itu alasannya. Itu tidak akan selesai. Madal haya sepanjang hidup tidak akan selesai. Apa bunyinya tidak akan selesai? Jelas. Nabi Yusuf berdoa di surat Yusuf, tawaffani muslimah wa alhiqni bisolihin. Itu surat Yusuf. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, sempurnakan aku sebagai muslim, gabungkan aku beserta orang-orang yang soleh. Jadi selevel Nabi Yusuf minta disempurnakan sebagai muslim, sempurnakan ibadahnya. Level Nabi Yusuf secara fisik sudah paling ganteng, secara jabatan sudah paling tinggi. Nah kurang apa lagi? Secara pintar sudah paling pintar, tapi masih mohon kepada Allah supaya disempurnakan ibadah dan kemudian bisa masuk level bergabung dengan orang-orang yang soleh. Ya Allah tawaffani, jadi wafat itu disempurnakan. Jadi makanya kalau orang Islam meninggal disebut wafat, artinya dia disempurnakan oleh Allah. Itulah alasan kenapa kalau ada orang meninggal kita sangka pasti dia baik. Pernah dengar kalau ada orang disolatkan kemudian imamnya ngomong, saksikan bahwa mayit ini adalah baik. Kamu tidak pernah ngomong, siapa bilang tidak mungkin, jahat, tidak nih. Disempurnakan, walaupun selama hidupnya galak ngikik kita misalnya, tahu-tahu dia meninggal, itu sudah disempurnakan Allah. Maka ketika imam nanya, saksikan mayit ini baik, dijawab baik. Itu maksudnya disempurnakan. Begitu. Jadi selama hidup kita tidak akan sempurna, tapi berusaha untuk sempurna. Itulah ibadah. Oke, jelas ya. Nah sekarang untuk sempurna hari ini kita 2 ikut ini baik. Kita berlatih 2 ikut ini. 1. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Perhatikan kalimatnya di surat Bayyinah ini. Surat Bayyinah apa ya? Lam yakunil lillah apa kan? Yang pertama, ibadah itu mesti sampai derajat ikhlas. Itu latihan ikhlas. Coba perhatikan kalimatnya. Surat Al-Ikhlas itu ada enggak bunyinya selain Allah? Tidak ada. Kita baca. Qul huwallahu ahad. Ada enggak situ bunyi ada tulisan manusia ada kata. Kemudian Allahu samad. Allah juga masih ceritanya. Lam yalid masih cerita tentang Allah. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masih Allah. Beda dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ada Rob itu Allah, Nas itu tidak cocok. Nanti kan? Jadi satu-satunya kalimat yang memang tidak katik, surat yang tidak katik cerita tentang selain Allah ya cuma Al-Ikhlas. Itu pengertian ibu-ibu, supaya mudah digambar. Jadi namanya ikhlas itu tidak katik lain kecuali Allah. Jadi ibu-ibu tadi tunjuk aku minum ini bukan kemampuan ibu-ibu. Apa ibu-ibu berani baca ngomong? Tenang baik Prof, minumlah kami bikin lagi. Jeruk kami baca bikin dewek. Apa namanya dewek? Apa baca? Tidak baca. Waya-waya walaupun jeruk ini beli
belinya harus pakai duit. Aku belinya pakai omongan, mah beli mana? Belinya pakai duit. Duit mesti dapat dari pegawai. Pegawai mesti dapat dari gerak. Bergerak mesti ada tenaga. Tenaga dari makanan. Makanan, ya. Pacak dicerna kalau badannya sehat atau sakit? Sehat. Itu panjangnya semuanya dari Allah, kan gitu. Itu baru ikhlas. Makanya orang ikhlas itu gak disebut ini gampangnya ini. Saya kasih contoh yang mudah ya. Maka orang ikhlas itu begini, ya, sudah ninjuk itu tidak kasih lagi omongan ini, karena dia tahu ini dari Allah. Jangan sampai yo ikhlas, tapi ingat siapa yang menunjuk kamu tadi? Nah ini, sudah mak itu ditambah pula. Ya terima kasih Bu, terima kasih tidak baca dimakan. Terus ini ada rupa rego. Maka di Al-Quran ada bunyi ayatnya la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak berharap dengan memberi kamu itu untuk dibalas atau untuk diberikan ucapan terima kasih. Cuman ada salah paham. Ini PK. Dalam PK sopan santun, setiap diberi tetap harus mengucapkan terima kasih. Itu ingat. Jangan langsung ngomong kalau kita diinjuk wong, langsung kita ngomong la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Tidak perlu kan aku terima kasih sama kamu ini sesuai ayat Al-Quran. Ini wong ini ibaratnya tidak beradab. Tetap baik terima kasih. Cuma yang diucap terima kasih tadi dalam hati juga langsung ngomong. Dalam hati baik, biayaannya. Aku tidak berharap balasan, terima kasih. Ya supaya cedak itu. Terima kasih paling jawab terima kasih kembali. Tidak apa-apa. Tapi dalam hati, ya Allah, aku menunjuk tadi bukan punya aku sesungguhnya, tapi punya Engkau. Aku dapat jeruk ini karena aku sehat, dan aku sehat ini karena Engkau yang menyehatkan aku. Saya kan waktu di Yunan kemarin kan tidak datang, itu lagi sakit. Dan dokter juga kan tidak sakit. Dia manusia. Aku sempat pingsan di mobil. Pingsannya nyuper pingsan. Mending kalau lagi disupirin lagi nyupirnya. Habis makan nyupir terus balik ke rumah, makan baru nak belok depan Golden itu, nak belok sudah ngasih lampu sen, untung baik sudah nak belok, kalau udah masuk dikit, mak itu karena aku dokter tahu saya nak bisa ya, tarik rem, kemudian berhenti, tidak minggir, tidak bisa lagi minggir, kan sudah lemah badan itu, kasih sen baik, udah pingsan aku udah tahu. Nah habis itu setelah bangun, baru aku telepon istri, tolong jemput masih itu. Wong juga tidak tahu karena itu kan aku bagus berhenti. Jadi mau lewat dikira mungkin bapak tolong itu nengok kenapa bapak ini berhenti lama di sini, tidak tahu. Ya kira-kira begitu. Jadi waktu pingsan itu mak mana nak pengajian kamu ibu-ibu di sini kan ada baca. Nah artinya itulah ikhlas. Galau-galau ini adalah pemberian izin pertolongan Allah. Perhatikan kalimatnya. Tadi kalimatnya wa ahsin kama ahsanallah. Allah sudah berbuat baik kepada kamu. Dinjuk ini, dinjuk itu. Itu namanya ikhlas. Jadi ibadah kalau nak bagus, terus tambah bagus, harus bertambah ikhlas. Itu bertambah ikhlas. Itu baik. Itu satu. Hari ini dua baik. Yang kedua, di Al-Quran banyak ayat. Contoh salah satunya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Ibu-ibu saya ajarin kan punya handphone, kalau sekarang ini Google kan pintar. Diketik baik di Google wa huwa ma'akum aina ma kuntum pakai bahasa Indonesia. Itu pasti akan keluar Al-Quran ayat berapa. Biar mudah mah itu cara belajarnya. Jadi kita sambil untuk ini mengingatkan kembali, kemudian mengaktifkan otak. Pasti ada. Kalau tidak ada, tambahkan wa huwa ma'akum aina ma kuntum plus tanda plus Al-Quran. Jadi berarti maksudnya cari di Al-Quran kalimat ini, maka ada pasti. Oke.
Jadi yang kedua, cara kedua, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Atau di surat yang lain ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah, ya, idhab, ya, anta, ya, Musa pergilah kamu, ya, pergilah kamu kepada Fir'aun. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Kamu temui Fir'aun. Itu kata Allah kepada Nabi Musa, ya. Kemudian Nabi Musa takut karena Nabi Musa itu kan anak angkat dari Fir'aun. Kemudian ketahuan Nabi dan apa, jadi Nabi Musa jadi DPO, daftar pencarian orang, dicari, dijadikan kriminal oleh ayah angkatnya. Kalau ketemu nak dibunuh. Maka sementara Allah bilang pergilah kamu ke Fir'aun. Jadi takut tak gara-gara manusiawi? Takut. Maka kata Allah, ya, innani asma'u wa ara. Aku mendengar dan aku melihat. Pergilah, tidak apa-apa. Coba. Maka Nabi Musa terus pergi kepada Fir'aun karena ngerasa di backing, dijingok, didampingi oleh Allah. Nah, ini yang disebut ma'iyatullah, yaitu merasa selalu bersama dengan Allah. Nah, inilah kaidah kedua siang ini atau pagi ini kita belajar tentang ibadah. Dua ibadah. Satu ikhlas, kedua bersama Allah. Jadi ibu-ibu sampai datang ke sini, ke tempat ini itu karena bersama Allah. Kita lagi ngaji ini bersama Allah. Kali kita berpisah balik masing-masing juga tetap bersama Allah. Kali kita tidur juga, Allah tidur tak? Tidak, ditungguinnya sampai kita bangun. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah tak ngantuk, Allah tak tidur. Kamu lah terkantuk-kantuk, Allah tidak. Nah, kalau ngerasa dua ikut ini, ibadah akan tambah bagus. Maka sekarang simpulannya, ini lebih bagus saya jawab habis ini. Intinya simpulannya, ibadah kita kalau nak bagus adalah teruslah berlatih ikhlas, teruslah berlatih bahwa kita ini selalu bersama Allah. Kalau selalu bersama Allah, berani tak nak ngerasani wong? Misalnya, ibu-ibu, siapa yang main? Oh iya, padahal ada Allah tak di situ? Ada. Ya, ya. Tidak ada tiga orang kata Allah, salah satu illa huwa rabi'uhum. Tidak mungkin ada tiga orang yang lagi merumpi kecuali Allah yang keempat. Nah, kalau kamu dewek pun Allah yang kedua, tetap ada Allah. Kira-kira itu. Jadi Allah itu bersama kita terus. Mohon maaf, apakah orang jahat juga enggak bersama Allah? Ada Allah di situ juga. Cuman orang jahat itu mengabaikan Allah. Kamu sama dengan mak ini lah, kira-kira mak ini lah. Ada polisi jago di mana? Di pos misalnya kan. Ya, kita nerjang lampu merah, kan tahu sebenarnya ada polisinya. Nah, sama lah kira-kira itu. Bukan ada polisinya, ada polisinya, tapi diterjang. Nah, itu orang jahat. Jadi polisinya tetap ada, Allah tetap ada. Nak wong jahat, nak wong baik, nak wong apa, Allah ada di situ. Nah, rasakan kita ini berlatih ibadah begitu. Makanya ibu-ibu bahagia kalau ditanya dari lagi, ditanya lagi, dan siapa bayar itu, ngapa pergi pengajian tak semangatnya? Itu berlatih satu ikhlas, berlatih kedua adalah bersama Allah. Memang berat yang ini. Kali suatu saat kemarin istri saya yang saya ceritakan tadi itu lagi ke tempat temannya karena suaminya meninggal. Suaminya si teman istri saya itu meninggal, maka kemarin teman istri saya itu pingsan di pangkuan istri saya. Waktu ini karena dia bilang gak kuat, aku kata ya sudah, kata istri saya, ya, berarti kamu dipilih oleh Allah. Maksudnya itu mendapatkan ujian yang seberat ini, kira-kira begitu. Nah, intinya hidup juga bersama Allah, wafat juga bersama Allah. Tapi kira-kira, mohon maaf, kuat tak? Tidak kuat kalau nak dijawab. Supaya ibu-ibu kalau nak nanya aku, apakah yang selama ini juga tak takut? Takut juga. Ya, makanya menyakui aku kemarin sampai. Saya nggak ikut. Cuman ya seibuan lah pokoknya. Istri saya ya sama saya.
betul lah doanya. Nah, jawabannya kan itu. Biar mentok dikit, jangan ngomong. Nah, demikian. Jadi hari ini kita sudah belajar. Saya ulangi, hubungan kita dengan Allah namanya ibadah. Allah kepada kita itu sangat baik, terbaik, menunjuk rezeki, menunjuk apapun lah segala macam, menunjuk kehidupan ini itu udah baik. Maka kita kepada Allah kita ibadah juga harus sampai derajat yang terbaik. Terbaik itu sekarang hari ini kita belajar dalam dua baik, yaitu ikhlas dan merasa bersama Allah, ma'iyatullah, ikhlas dan ma'iyatullah. Nah, makna berlatihnya sudah saya kasih contoh-contoh tadi. Demikian, silakan kalau mungkin ada pertanyaan. Yang mau nanya, boleh? Assalamualaikum Prof. Saya mau menanyakan siapa tahu Prof bisa berbagi gimana sikap atau cara kita untuk melakukan keikhlasan, kiat untuk berlaku ikhlas. Terima kasih Prof. Baik, tolong camkan. Ikhlas itu bukan berarti main terus. Tadi kan kalau per definisi ikhlas itu karena segala sesuatunya itu atas izin dan pertolongan Allah. Milik juga aslinya milik Allah. Kalau diomong diomong ini handphone aku dapat handphone ini karena aku beli karena aku ini sehat, pajak pegawai sehat karena diunjuk sehat oleh Allah, kan selesai. Jadi akhirnya balik-balik juga intinya ini punya Allah. Tapi jangan langsung mikir itu, jangan langsung ngomong seluruhnya ini milik Allah. Laju kamu di rumah ini balik ngomong para tetangga semuanya ini milik Allah, lajulah. Nah, itu oke. Kan itu pertanyaan kiasnya kan begitu. Jadi harus tetap seimbang. Yang kedua, saya sampaikan adab sopan santunnya harus ditempuh. Contoh, semuanya milik Allah. Ketika kita berikan kepada orang, maka adabnya memberikannya dengan sopan, benar kan? Tidak ngomongnya beda. Kami aku juga. Nah, beda mana ini? Walaupun ninjo ya, misalnya lembek itu. Kalau ini kan tidak cocok ini. Nah, yang ninjo juga tidak punya sopan santun. Sudah ninjo, Pak, hanya ini bisa kami berikan. Kata yang ninjo kan, ayo sebaik main itu. Tidak tahu sana lain. Oh ini, ada dia butuh. Jadi yang ninjo juga harus terima kasih. Nah, itu udah kiat ikhlas. Perhatikan kalimatnya. Jadi seimbang saja. Apapun yang dikaruniakan oleh Allah, misalnya contoh yang paling mudah rumah, tanah, itu kan milik kan? Maksud secara sertifikat ini, itu boleh kita omongkan secara manusiawi itu milik kita, tapi secara batiniah itu miliknya Allah. Maka kata Allah, ini Allah sendiri ngomongkan, kehormatan rumah ini harus tetap dibela. Jangan sampai rumah ini dilempari batu oleh tetangga, dirusak, tidak bisa, harus dijaga. Bukan berarti kita ini milik kita mutlak, bukan, tapi ini diamanahkan kepada kita. Jadi niat yang pertama, ingat-ingat semua pemberian Allah namanya amanah. Jadi kiatnya namanya amanah, kaki nak ditanya sampai kepada ahlinya. Ini yang disebut di Al-Quran, Tumalatus alunna yauma idin anin. Nah, pada hari nanti akan ditanya. Kan masih ingat dulu almarhum Jainuddin MZ, hadisnya itu yang dibacakan beliau. Aku senang kalau dengar beliau ceramah itu. Ada 5 perkara sebelum kamu akan berjalan nanti diputuskan di akhirat. Apa pertama? Misalnya kan ditanya pertama hartamu,
kau gunakan untuk apa, ya, kemudian umurmu ada kan, sehatmu ada kan, ya, hidupmu kan ditanya dan seterusnya. Nah itu semua berlatih ikhlas itu, itu jadi satu imbang antara yang ada di kita itu memang milik kita, milik dalam tanda kutip amanah, maka ini harus dijaga. Dan milik yang paling mahal kan di antara kita apa milik yang paling mahal? Jiwa sehat ini paling mahal. Maka itu kesehatan menjaga jiwa, baik diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, itu amanah yang paling tinggi. Maka ketika ada orang rumahnya kebakaran habis, nangis, ya kan, kemudian yang nasihati, kan masih ada badan kamu, jadi masih ada hidup. Maka itu berharga. Itu lebih berharga ketimbang yang hilang ini tadi. Apalagi kalau hilang ini tadi sudah diasuransikan kan, lebih lagi. Nah, itu kiat pertama untuk ikhlas. Jadi imbang baik, apa-apa yang diberikan Allah kepada kita ini tanda kutip dianggap milik kita dalam hal untuk ditunaikan sesuai amanah tadi, sesuai dengan kegunaannya biar mudah. Contoh ini tadi, ini ibu-ibu ngasih saya sebanyak ini untuk diminum atau dijingo-jingo? Untuk diminum kan? Ini kali habisi. Sampai kan amanahnya gitu ya. Begitu saya udah menghabisi gitu, jangan kasih komentar, haus profitable. Ya deh, komentarnya alhamdulillah ya Allah, jeruk yang kau berikan itu kepada kami sudah kami kucek jadi jus ini, jadi ini ekstrak ini sudah kami hidupkan Prof dan sudah diminum sehingga ceramahnya lancar. Alhamdulillah, cuma ini balik itu ikhlas. Itu ikhlas, tapi tetap ada prosedurnya kan. Bahwa ini tadi kan sebelum ibu-ibu hidangkan di sini kan bukan hak saya. Apa aku tadi langsung ngomong sebelum pengajian tadi ngomong, tolong ibu-ibu pesen es jeruk, warung gitu namanya. Tapi begitu udah dikasih ini, kan ini masih milik ibu-ibu. Makanya biasanya sopan santunnya sebagai bentuk ini ada akadnya. Dan silakan Ustaz diminum. Silakan, kalau ada tamu kan itu, ada tamu dihidangkan minuman terus langsung taruh, diam gitu kan. Ini boleh diminum, tidak ada. Tapi kan